Lucky Fans bersama Nicole Kidman baru saja meluncurkan ruang dengar Anda yang mengantarkan kita ke menit yang ke-27 tinggalkan pukul 14 pukul 13 waktu Radio Kota Batik ya. Hampir aja lewat ya. Nah, dengan lagunya Say Something. Ya, say something dong. Katakan sesuatu. Nah, saya mau mengatakan sesuatu untuk Anda nih kaitannya dengan informasi terbaru ya siang hari ini. Nah, ini ada informasi menarik untuk Anda ya kawan, bahwa ternyata Indonesia kalau kita bicara tentang kebutuhan pangan, bukan pangan, tapi lebih ke sandang. Sebenarnya Indonesia apa ya, punya produksi yang cukup ya untuk memenuhi kebutuhan sandang kita. Apa itu? Komoditas apa? Kapas. Ya, kita tahu yang namanya Indonesia sekarang ini jumlah penduduknya mungkin sudah 270-an juta lebih ya. Dan dengan semakin bertumbuh dan semakin bertambahnya penduduk Indonesia, nah dengan laju rata 1,4% per tahun, ini diperkirakan pada tahun 2035 jumlah penduduk akan mencapai 305,8 juta jiwa. Itu perkiraan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2013 yang lalu. Nah, untuk itu tidak saja diperlukan kenaikan produksi pangan, melainkan juga untuk mencukupi kebutuhan lainnya seperti sandang, terutama pakaian dan lainnya, ini juga masih sangat dibutuhkan. Nah, peningkatan produksi ini baik pangan maupun sandang saat ini tengah menghadapi berbagai kendala ternyata kawan, antara lain lahan pertanian yang semakin menyusut kikis gitu kan. Seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan banyaknya lahan-lahan pertanian yang akhirnya digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain, industri terutama ya. Dan ini menjadi tantangan besar buat kita. Terutama ini nih, alih fungsi lahan yang dan juga semakin meluasnya area yang terdampak pemanasan global sehingga menyebabkan perubahan iklim dan usaha bercocok tanam menjadi bertambah sulit. Saya tidak tahu apakah di daerah Anda yang mungkin saat ini sedang banyak ya, katakanlah misalkan di daerah atas, di daerah selatan Kota Pekalongan, katakanlah di daerah kabupaten ya. Ini apakah area pertanian masih cukup subur untuk ditanami dengan tanaman-tanaman gitu? Nah, boleh nih diinformasikan karena beberapa waktu lalu ketika saya datang ke sejumlah daerah di daerah selatan ya, ini kelompok tani memang banyak yang mengeluhkan tentang semakin sulit untuk menanam. Tanahnya sudah semakin tidak subur. Why, kenapa? Nah, setelah diperiksa ya, saya bersama beberapa kawan lainnya, memang ketidaksuburan tanah ini utamanya dipengaruhi oleh dampak dari pemakaian bahan kimia ya, pupuk-pupuk kimia ataupun pestisida kimia yang bertahun-tahun sudah dilakukan sehingga membuat tanahnya semakin tidak subur. Nah, kebutuhan kapas nasional ya, ini kita kembali ke kebutuhan kapas nih. Nah, kebutuhan kapas nasional dalam beberapa tahun terakhir ini mencapai 500 sampai 700 ribu ton. Sementara produksi dalam negeri ya, ini kurang dari 5.000 ton. Bayangin, kebutuhannya 500 sampai 700 ribu, sementara kita bisa memproduksi 5.000. Kurangnya berapa? Banyak banget ya. Berarti kalau misalkan 500 aja deh, 495 ribu ton. Nah, untuk mencukupi kebutuhan industri, Indonesia ini mengimpor rupa-rupanya kapas hampir 100% per tahun. Nah, industri tekstil ini merupakan salah satu industri padat karya karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Seperti dalam catatan Badan Pusat Statistik ya, tahun 2011 industri tekstil dan produk tekstil atau TPT ini mempekerjakan 1,47 juta orang dan investasinya bisa mencapai 151,77 triliun rupiah atau naik 1,26% dari tahun sebelumnya yang sebesar 149,88 triliun rupiah. Nah, ini dari data Kemenperin ya tahun 2017. Nah, untuk meningkatkan produksi kapas nasional, inilah yang diperlukan. Apa itu? Benih yang bermutu dan mempunyai produktivitas tinggi serta dapat mengatasi efek perubahan iklim. Seperti misalkan peningkatan serangan hama dan penyakit yang terjadi dan terjadinya fenomena alam El Nino ataupun La Nina.
Nah, salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam mendapatkan benih bermutu adalah dengan pemuliaan atau penangkaran ya, kalau kita bahasa sehari-hari yang mungkin banyak digunakan ya, atau semacam penangkaran menggunakan teknologi rekayasa genetika. Nah, teknologi rekayasa genetika ini telah digunakan sebenarnya sejak tahun 1980-an untuk merakit berbagai tanaman dengan berbagai sifat tertentu. Nah, pada tahun 1996, hasil perakitan dengan teknologi rekayasa genetik ini mulai dikomersialisasikan di 3 negara dengan luasan hanya 1,7 juta hektar, dan kini luasannya di seluruh dunia telah mencapai 185,1 juta hektar dan ditanam di 26 negara. Nah, 7 negara adalah negara industri, sementara 19 negara lainnya adalah negara berkembang, termasuk Indonesia barangkali ya. Nah, salah satu tanaman hasil rekayasa genetik yang telah dikomersialisasikan adalah kapas transgenik. Nah, Indonesia ini merupakan ya punya pengalaman ya menanam kapas transgenik ini, yaitu kapas BT pada tahun 2001 dan 2002. Namun, karena beberapa hal penanaman kapas BT ini tidak diteruskan sejak tahun 2003 lalu. Nah, sampai sekarang. Nah, padahal menurut beberapa hasil penelitian yang dilakukan di Indonesia, kapas ini mempunyai produktivitas lebih tinggi dibandingkan dengan kapas lokal. Nah, selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa petani yang menanam tanaman kapas BT ini mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan menanam kapas lokal. Nah, dan budidaya kapas ini juga tidak memengaruhi perubahan keanekaragaman hayati ternyata. Nah, jadi aman gitu ya. Nah, pengalaman negara-negara lain yang menanam kapas transgenik termasuk kapas BT ini juga menunjukkan bahwa kapas transgenik ini telah meningkatkan produktivitas produksi kapas ya nasional mereka, seperti dilaporkan oleh Bugs pada tahun 2013, Guerre and Son pada tahun 2012, dan juga James pada tahun 2014. Nah, yang selanjutnya ini meningkatkan kesejahteraan petani yang menanamnya, namun tetap menjaga keanekaragaman hayati. Nah, jadi itu masalah kapas ini. Nah, ternyata kira-kira kepikiran nggak ya? Kira-kira apa yang ada dalam bayangan Anda kalau misalkan kita selalu impor terus kapas? Apakah kita akan mendapatkan keuntungan lebih atau justru sebaliknya, kita selalu merugi? Saya tunggu komentar Anda di 0855420912 ya. Untuk kita bahas mengenai masalah kapas ini. Saya mendapatkan tulisan ini menarik ya, dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Bahagiawati dan Nurliani Bermawi dari mana nih? Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian. Nah, seru nih artikel yang dia tulis. Nah, seperti apa sih artikelnya yang dahsyat lagi? Yuk, tetap stay tune di sini di 08 di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Saya mau hadir lagi ya, saya mau sapa dulu yang sudah bergabung. Ada Mas Takim di Ambo Kembang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Ribu, selamat siang juga Mas Takim ya. Mau ikut hadir nih Mas. Mau ikutan kuliah gratis katanya. Ada aja ya. Info-info nih. Siang kali ini panas semromong katanya. Request aja lagunya. Oke deh nanti ya. Kemudian ada Mas Eeng di Batang juga. Siang nih Batang masih cerah-cerah aja. Meski masih ada genangan air yang menutupi jalan, belum juga surut. Batangnya di sebelah mana nih yang masih ada genangan air? Boleh diinformasikan dong. Ya, lagunya dong Lemon Tea. Oke deh. Fool's Garden. Oke. Oke deh. Nanti ditunggu lagunya. Saya mau hadirkan ini dulu. Taylor Swift. Apa? Iya, ada